Naam. Qala al-allamatu Muhammad ibn Salih al-Utsaimin rahimahullah, ma taqtadihi sighatul amri. Sekarang fi'il amr. Apa konsekuensi dari nas-nas yang di dalamnya terdapat bentuk amr, bentuk perintah? Nah, ya, apa konsekuensinya? Apa penunjukannya perintah tersebut? Sighatul amri indal itlaqi, bahwa bentuk perintah jika disebutkan secara mutlak taqtadi wujubal ma'muri bihi, memberikan konsekuensi hukum wajib yang diperintahkan itu. Itu hukum asal. Al-amru yufidu al-wujub, bahwa perintah itu memberikan faedah wajib. Naam. Wal mubadarata bi fi'lihi fawran, dan juga memberikan faedah bercepat-cepat untuk mengerjakannya fawran, dengan segera. Jadi itu faedah yang kedua. Nah, jadi faedah yang pertama memberikan faedah wajib. Yang kedua memberikan faedah bercepat-cepat. Al-mubadarah, bersegera untuk melaksanakan perintah itu. Dan dalil dalam permasalahan ini dari Alkitab dan dari Sunnah. Ya, demikian pula secara urf. Faminal adillati ala annaha taqtadil wujuba, di antara dalil yang menunjukkan bahwa bentuk amr itu memberikan konsekuensi wajib yang diperintahkan, qauluhu ta'ala, adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nur ayat 63. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi, maka hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyelisihi perintahnya. Yang menyelisihi perintahnya, apakah perintah Allah atau perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwa barang siapa yang menyelisih perintahnya, antusibahum fitnatun, maka dia akan ditimpa fitnah, au yusibahum adzabun alim, atau dia akan ditimpa azab yang pedih. Ya, maka di dalam ayat ini menunjukkan bahwa orang yang menyelisihi perintah, tidak mengerjakannya, mendapatkan dua akibat. Dia akan jatuh ke dalam fitnah, dan dia akan mendapatkan azab yang pedih. Dan tidaklah sesuatu itu yang berakibat buruk, mendapatkan fitnah dan bahkan mendapatkan azab, siksaan dari Allah, melainkan apabila seseorang menyelisih yang hukumnya wajib. Nah, sehingga perintah tersebut di saat diselisihi mendapatkan demikian, maka perintah itu pun hukumnya adalah wajib. Paham tuh ya kawan? Nah,
Wajhu dilalah, sisi pendalilannya. Anallaha hazzara al-mukhalifin an amri Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah memberikan peringatan kepada para mukhalifin, orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, antusibahum fitnah, bahwa fitnah akan menimpanya. Wahya zaid, yaitu fitnah penyimpangan. Semakin dijauhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari sunnah, dia semakin jauh dengan penyimpangannya. Ayusibahum adzabun alim, ataukah dia ditimpa azab yang pedih. Wa tahdhiru bimithli dzalik, dan peringatan terhadap yang demikian itu, seorang akan menjadi menyimpang ataukah seseorang merasakan azab yang pedih, la yakunu illa ala talqi wajib. Ya, tidaklah yang demikian itu didapatkan kecuali terhadap orang yang meninggalkan suatu kewajiban. Naam. Fadalla ala anna amra Rasul sallallahu alaihi wasallam al-mutlaqa, maka ini menunjukkan bahwa perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mutlak yaqtadi wujub fi'lil ma'mur, mengharuskan wajibnya untuk mengerjakan yang diperintahkan. Nah, ya, masuk dalam keumuman al-amru. Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Nah, dan dalil ini merupakan dalil yang terkuat, ya, yang disebutkan oleh Syekh, yang merupakan hujjah bagi pendapat yang menyatakan asal perintah tersebut memberikan konsekuensi wajib. Nah, sekarang dalil yang menunjukkan bahwa asal perintah itu memberikan konsekuensi harus disegerakan untuk diamalkan. Wa minal adillati ala annahu lil fawri, di antara dalil bahwa perintah itu memberikan faedah al-fawr, ya, yaitu secara segera, disegerakan. Qauluhu ta'ala adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, fastabiqul khairat. Surah Al-Baqarah ayat 148. Berlumba-lumbalah menuju kebaikan. Fastabiqul khairat. Wal ma'muratu syar'iyyatu khairun. Sedangkan perkara-perkara yang diperintahkan yang syar'i itu adalah kebaikan. Ya. Al-khairat. Al-khairat di sini apa? Mencakup apa ya kawan? Sunnah dan wajib. Iya kan? Yang wajib, ya, juga termasuk yang perintahkan untuk berlumba-lumba. Nah, di antara bentuk wajib itu adalah perintah. Al-ma'murat. Nah, karena al-khairatin kan umum, ya kan? Secara umum.
sunnahnya dan wajibnya. Ya, wal ma'muratu syar'iyyatu khairun, sedangkan bentuk-bentuk yang diperintahkan di dalam syariat itu termasuk di dalam lafaz khair, kebaikan. Ya, wal amru bil istibaqi ilaiha, lalu diperintahkan untuk berlomba-lomba. Fastabiqu, berlomba-lombalah kalian. Ini menunjukkan apa? Wajibnya disegerakan. Sesuatu yang diperintahkan. Dalilun ala wujubil mubadarah. Ini merupakan dalil atas wajibnya bersegera. Disegerakannya, berlomba-lomba untuk mendatangkan amalan tersebut. Wali anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dalil yang kedua, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kariha ta'khiran nasi ma amarahum bihi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci di saat manusia, yakni para sahabat, mereka mengakhirkan, memperlambat-lambat apa yang Rasulullah perintahkan pada mereka. Minan nahri wal halqi yaumal Hudaybiyah, dari melakukan penyembelihan dan bercukur pada hari Hudaybiyah. Nah, hatta dakhala ala ummi Salamah radhiyallahu anha, sampai beliau masuk karena jengkelnya beliau masuk pada Ummu Salamah, fa dzakara laha ma laqiya minan nas, lalu beliau menyebutkan ya kepada Ummu Salamah apa yang dia hadapi dari para sahabat yang mereka mengakhirkan. Marah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mungkin para sahabat tidak memahami maksud Rasulullah. Akhirnya setelah itu Rasulullah keluar sendiri menyembelih. Nah, setelah mereka melihat apa yang dilakukan Rasulullah, barulah mereka mengerjakan. Nah, bentuk bencinya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan bahwa suatu perintah harus disegerakan. Nah, ya, coba kalau misalnya ada seorang tuan mempunyai satu budak, ataukah seseorang dia mempunyai pelayan, dia ada tamu, ya, pelayan bikin air panas dan bawa kue. Kata dia, iya tuan, sambil duduk baca koran. Nah, loh, kenapa kamu tidak mengerjakan? Ya, asal perintahkan tidak wajib. Asal perintah hukumnya sunnah ya tuan. Engkau memerintahkan ya, asal hukumnya sunnah. Wah, marah besar tuannya. Ataukah tidak faur misalnya. Rupanya sudah belajar usul fikih ini pelayannya ini. Nah, pelayan kamu berikan, buatkan teh buat si tamu. Ya tuan, masih baca koran, masih lihat. Nah, lama. Tentunya dengan sikap pelayan ini akan bikin berang tuannya. Ya, kamu ini diperintah kok gak dikerjakan. Nah, ada tamu tidak dihormati. Ya. Dan dia tidak akan menerima alasan pelayannya itu kalau mengatakan ya perintahkan tidak menunjukkan faur. Ya, tidak mesti segera, nanti. Nah, kapan dia taswif kalau mengatakan nanti akan bikin marah tuannya. Maka ini pun secara uruf menunjukkan bahwa satu perintah itu mengharuskan atau memberikan hukum wajib dan dilaksanakan secara fauran. Nah,
Wa li'anna al-mubadarata bil fi'li ahwatu wa abra. Dan karena bersegera untuk mengerjakan satu perbuatan itu lebih ahwat, lebih berhati-hati, ya kan? Naam. Baik, sekarang terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Ya. Ada yang mengatakan asal perintah hukumnya sunnah, ada yang mengatakan asal perintah hukumnya wajib. Mana yang lebih akhwat, lebih ihtiyat, lebih berhati-hati? Menyatakan wajib lebih berhati-hati daripada menyatakan sunnah. Karena kalau sunnah akan menyebabkan seorang mungkin tidak melaksanakannya. Tapi kalau wajib ya selamat dia. Pasti dia mengamalkannya. Nah, karena takut terhadap dosa. Demikian pula bersegera untuk mengerjakan satu perbuatan. Karena mereka berpendapat asal dari perintah itu harus dengan segera. Mana yang lebih baik? Yang berpendapat segera atau berpendapat boleh diakhirkan? Tentunya yang lebih berhati-hati kalau mengatakan bersegera. Wa abra, dan lebih membebaskan kita dari tanggungan. Ya. Yakni abra'u lidzimmah. Ya kan, kalau seorang bersegera melaksanakan sholat, ya, kalau seorang bersegera mengamalkan suatu perintah, dia kerjakan. Selesai, sudah bebas dia dari tanggungan. Nah, daripada kalau dia harus mengakhir-akhirkan. Nah, wa ta'khiru lahu afat, dan mengakhir-akhirkan, memperlambat satu perintah itu memiliki afat. Ya. Mempunyai apa ya kawan, afah, kekurangan, apa bahasa yang baiknya apa ya kawan? Nah, kalau misalnya ada bangunan gitu. Bangunan ini cantik, walakin lahu afah, gitu loh. Apa itu yang enak bahasa terjemahnya? Kecacat, ya, tak apa-apa, ya. Nah, cacat, nah, ini kekurangan, ya. Jadi memperlambat itu, ya, akan menimbulkan cacat, gitu. Ada kekurangan. Kenapa? Yaqtabi wa yaqtabi tarakumal wajibat. Ya, yang demikian ini akan menyebabkan bertumpuk-tumpuknya kewajiban. Ya kan, kalau dia mengatakan nanti sampai bertumpuk-tumpuk. Hatta ya'jiza anha, sampai dia pun lemah untuk mengerjakannya. Nah. Ya. Antum ikhwan, kalau seseorang misalnya menyuruh pelayannya, bersihkan rumah, ya Tuhan nanti, ya, belum dikerjakan. Nah, diperintah lagi, nanti, wah, akan semakin kotorlah rumah itu, dan semakin sulit untuk dibersihkan. Nah, tapi kalau dia kapan ada perintah, dia kerjakan. Kapan ada perintah, dia kerjakan. Nah, maka tidak akan tarakum, tidak akan menumpuk. Nah, maka dari sini ikhwani fiddin azakumullah, jumhur ulama usul, mereka mengatakan bahwa al-amru yufidul wujub wa yufidul mubadarah bil fi'li fawran. Maka kapan datang waktu, maka di saat itu datang kewajiban. Kapan ada kesanggupan, di saat itu datanglah perintah untuk bersegera. Oleh karena itu orang yang sudah memiliki kesanggupan dan kemampuan untuk ibadah haji, maka dia harus mengerjakan ibadah haji itu fauran. Bersegera pada tahun itu dan tidaklah dia menunda-nundanya. Wallahu a'lamu bissawab. Ini asal hukum dari amar tersebut. Ya.
Sebab nanti pada pembahasan yang berikutnya akan kita sebutkan bahwa terkadang ya terjadi bentuk amal tapi yang dikehendaki bukanlah suatu kewajiban. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ila huna tafaddalu hafizakumullah.